Oke, semuanya selamat siang, selamat sore. Jadi hari ini eh, saya masih berhalangan hadir untuk memberikan materi. Jadi udah eh, minggu lalu nggak bisa hadir, minggu ini juga tidak bisa karena ada tugas. Jadi saya akan menyampaikan materinya melalui recording saja dulu. Jadi kita lanjutkan materinya untuk sebenarnya ada nanti setelah ini akan ada saya sampaikan dua materi dan juga ada tugas dari materi yang setelah saya sampaikan. Mohon disimak semuanya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia di industri jasa konstruksi. Sebentar. Oke. Jadi topik kita kali ini adalah organisasi, analisis pekerjaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi ini ada beberapa teori terkait dengan eh, pengertian organisasi, gitu ya, untuk MSDM. Jadi ada dari beberapa mm, ahli yang menyatakan, ada Robinson and Judge, Shane, Katz and Kahn, dan Duff. Jadi masing-masing ahli itu menyatakan ini jadi Robinson and Judge itu menyatakan dalam konteks ini MSDM berfokus pada bagaimana individu dalam organisasi berkolaborasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan keterampilan karyawan agar mereka dapat bekerja secara terkoordinasi. Kemudian menurut Sein, definisi ini menyoroti pentingnya budaya organisasi dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian pemahaman terhadap norma dan nilai-nilai dalam organisasi dapat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja dan kepuasan karyawan. Katz dan Kahn, dalam konteks ini manajemen sumber daya manusia berperan dalam mengelola interaksi antara organisasi dan lingkungan eksternal, termasuk bagaimana menarik dan mempertahankan talenta yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan terakhir oleh Duff, dalam konteks ini, MSDM harus mempertimbangkan interaksi antara elemen-elemen dalam organisasi termasuk proses komunikasi, kolaborasi, dan pengembangan individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi secara keseluruhan, pengertian-pengertian dari para ahli, itu MSDM berperan penting dalam membangun dan mengelola struktur serta hubungan antar individu di dalam organisasi, guna mendukung pencapaian tujuan bersama. Nah, ini MSDM sendiri itu, manajemen sumber daya manusia sendiri itu sebenarnya sangat penting ya dalam suatu organisasi. Kalau misalnya dilihat dari rumpun ilmu eh, apa namanya yang kita pelajari ini kan teknik sipilan. Mungkin manajemen sumber daya manusia itu kayak yang hal tidak dianggap tidak terlalu penting. Jadi kayak dikesampingkan gitu ya. Padahal sebenarnya dalam yang sudah seperti yang saya sampaikan juga sebelum-sebelumnya bahwa dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan memanage tenaga kerja atau sumber daya manusia itu sangatlah penting karena saat eh, apa namanya investasi kita terhadap sumber daya manusia itu sudah baik, niscaya biasanya organisasi yang dibangun itu pasti akan mencapai goalnya dengan baik. Jadi tenaga kerjanya juga bagus gitu ya. Kayak kita misalnya membuat perusahaan konstruksi, kita butuh orang-orang yang handal memang di bidang konstruksi. Baik itu perhitungan struktur, pembuatan RAB, pembuatan scheduling gitu ya dan lain sebagainya. Saat orang-orang itu handal, memiliki pengalaman yang baik, serta budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu bagaimana situasi kerja, eh, apa harapan serta kondisi kerja yang ideal bagi seseorang untuk bekerja gitu ya. Jadi pada saat budaya organisasinya juga bagus, maka eh, sumber daya manusianya sendiri itu pasti akan berkembang dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam suatu organisasi. Kemudian ada yang namanya analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan menurut beberapa ahli, jadi untuk MSDM ini sebenarnya banyak teori ya, cuman kita perlu ketahui juga apa itu manajemen sumber daya manusia. Bukan hanya memanage uang, bukan hanya memanage schedule, tapi kita harus memanage manusianya. Saat kita bisa memanage manusianya dengan baik, saya semua pekerjaan dalam suatu organisasi juga kan dapat dilakukan dengan baik.
Jadi analisis pekerjaan menurut beberapa ahli yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menentukan informasi tentang pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi termasuk tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian ada lainnya menyatakan analisis pekerjaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan dan kinerja karyawan yang mencakup deskripsi pekerjaan, spesifikasi, dan persyaratan kualifikasi. Dan untuk mengetahui ya, seseorang itu tuh potensinya di mana sih dari bidang ilmunya dia gitu ya, supaya nanti nggak melenceng antara bidang ilmu yang dia miliki dengan tugas dan tanggung jawab yang dia laksanakan. Jangan sampai kalian orang yang teknik sipil kemudian diminta untuk eh, apa namanya marketing gitu misalnya ya. Sebenarnya bisa aja, cuman kayaknya nggak sinkron sama pendidikan yang kalian enyam gitu. Kalian eh, belajar menghitung, membuat RAB, terus tiba-tiba job desk kalian marketing gitu. Bukan bukan berarti marketing tuh nggak bagus, bukan gitu ya. Cuman hari ini nggak cocok karena ada pendidikan yang khusus memang untuk orang-orang marketing. Karena skill marketing itu berbeda dengan skill engineering gitu. Jadi maksudnya ya ini perbandingannya marketing sama engineering gitu ya. Sebenarnya kayak misalnya kalian belajar teknik sipil terus kalian tiba-tiba mau jadi dokter itu kan nggak mungkin ya karena bidang pendidikannya berbeda. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi harus tahu deskripsi pekerjaannya apa, spesifikasinya apa, kualifikasinya bagaimana, sesuai nggak dengan kebutuhan dari suatu organisasi. Kemudian analisis pekerjaan itu adalah alat penting yang digunakan untuk memahami tugas-tugas dalam pekerjaan tertentu untuk dan untuk menginformasikan proses rekrutmen dan pengembangan karyawan. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia selain kita memperhitungkan rekrutmen, juga nanti setelah dapat karyawannya kita harus mempertimbangkan juga bagaimana kita mengembangkan potensinya dan memelihara si sumber daya ini gitu karyawannya itu dengan baik sehingga bisa memajukan perusahaan atau organisasi. Nah, fungsi organisasi sendiri gitu ya dalam analisis pekerjaan adalah menyusun struktur dan koordinasi. Jadi organisasi menyediakan kerangka kerja untuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang penting dalam analisis pekerjaan untuk menentukan peran dan kontribusi setiap individu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalian ini melamar di suatu perusahaan, itu harusnya sudah tahu latar belakangnya, visi misi perusahaannya apa. Melamar di perusahaan kontraktor, visi misinya apa, tujuannya apa, sesuai nggak dengan bidang ilmu kalian, kan gitu jadinya. Jadi pada saat kalian sudah tahu, jadi sisi organisasi ini dia menyediakan lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaannya atau visi misi perusahaannya. Nah, di sana kalau kalian kan harus match juga ya dengan visi misi perusahaan. Memang dia ingin kita kadang ngomongin bidang sipil gitu ya, engineering, memang tujuannya adalah untuk menjadi perusahaan konstruksi bertaraf internasional misalnya gitu ya. Jadi udah tahu nih, oh memang target tujuannya ke sana, kemudian memang track record organisasinya juga bagus, akhirnya kita melamar untuk mengisi posisi yang ditentukan. Jadi ya, jadi di sini yang dikatakan fungsi organisasi dalam analisis pekerjaan itu menyediakan kerangka kerja. Jadi dia menyediakan eh, struktur organisasinya dia butuh apa sih gitu ya di sana. Nanti yang di sana yang bisa kita ngisinya apa gitu. Kemudian melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan memberikan dasar untuk menetapkan standar kinerja yang penting dalam evaluasi kinerja karyawan. Ini kaitannya sama yang tadi, setelah tahu nih struktur organisasinya seperti apa, koordinasi yang tadi seperti apa bentuknya, kemudian dilakukan analisis pekerjaan untuk mengetahui kinerja seseorang. Contohnya saya misalnya ya, saya itu sebagai seorang pengajar gitu ya, sebagai seorang dosen itu kinerjanya tetap dipantau dari berbagai sisi gitu ya, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aspek saya dinilai. Dari penelitian saya, dari pengabdian masyarakat, kemudian kegiatan berorganisasi, kegiatan administrasi, dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kegiatannya banyak ya, jadi segi aspek penilaiannya pun juga banyak. Jadi nanti dilihat nih standar kinerjanya orang ini nih sebenarnya potensinya kemana. Cocoknya selain tupoksi utamanya gitu ya, dia itu dilibatkan dalam apa sebaiknya. Karena tidak sedikit juga tenaga pengajar atau dosen-dosen yang terlibat dalam politik misalnya karena memang kecenderungannya memiliki kemampuan
berpolitik gitu ya, dalam arti mungkin berargumentasi, menyampaikan pendapat, memiliki aspirasi-aspirasi yang dapat apa ya istilahnya mewakili gitu, mewakili suara orang yang banyak dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya, jadi tahu standar kinerja, kemudian dievaluasi kinerja karyawannya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah desain pekerjaan. Organisasi dapat menggunakan hasil analisis pekerjaan untuk merancang pekerjaan yang lebih menarik dan produktif, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Jadi di sini eh, awalnya kan namanya kita kayak seperti membangun sebuah rumah gitu ya, membangun sebuah bangunan, kan merencanakan dulu, menyusun. Kita tuh mau ngapain, mau bikin apa gitu ya. Sudah tahu mau bikin apa, kemudian kita analisis nih biayanya berapa, desainnya kayak apa, schedule-nya berapa lama gitu ya. Baru yang terakhir adalah kita eh, apa namanya mencoba apa namanya memasukkan berbagai hal supaya pekerjaan ini bangunan ini menjadi lebih menarik gitu ya kita masukkan. Nah, sama kayak analisis pekerjaan. Di sini organisasi menggunakan hasil analisis untuk merancang pekerjaan yang lebih menarik dan produktif. Misalnya, kan sekarang nih Merdeka Belajar ya, itu yang salah satu yang lebih produktif maksudnya sekarang sebagai seorang engineering gitu. Tidak ada salahnya kita mempelajari hal yang sifat yang lain yang dapat mendukung pekerjaan. Jadi pekerjaan yang lebih menarik dan produktif. Contohnya adalah yang tadi kan saya membandingkan antara engineering dengan marketing. Tidak ada salahnya engineering itu juga bisa marketing, itu tidak salah ya. Jadi kalian eh, walaupun kita itu pada akhirnya akan bekerja kebanyakan dengan alat, dengan benda mati dibanding dengan orang, cuma tidak ada salahnya belajar marketing, belajar menjual gitu ya. Jadi kan namanya kita membangun perusahaan kan harus ada yang beli, kita menjual jasa, harus ada yang menggunakan. Kita butuh nggak? Kita perlu marketing ya perlu, cuman marketing itu kan sifatnya menjual dalam tanda kutip ya, menjual yang ada di ketentuan perusahaan. Tapi kalau misalnya orang yang mengerti, gitu kan, kalian orang yang engineering, kalian paham dengan kemampuan kalian, kalian mengerti dengan apa itu engineering, apa yang kalian kerjakan. Jadi kalian bisa bercerita nih sama pelanggan, oh Pak, kalau proyeknya begini nih begini Pak. Kalau misalnya Bapak mau begini, gunakan ini gitu. Dibandingkan orang yang memang belajar marketing, mungkin dia belajar cuap-cuap gitu ya. Cuman mungkin sorry, informasi yang harus mereka sampaikan terbatas karena kemampuan mereka memang untuk pemasaran, untuk yang namanya menjual gitu ya pemasaran. Dan seandainya kalian sebagai seorang engineering punya kemampuan pemasaran, itu kan alangkah baiknya ya. Jadi pekerjaan menjadi lebih menarik dan produktif. Jadi harusnya kalau kalian misalnya bisa ngitung, cuma kalian tuh bisa sambil memasarkan pekerjaan kalian, bisa memasarkan kemampuan kalian. Yang awalnya kalian dapat job satu, bisa dapat job dua atau tiga. Jadi pemasukannya, income-nya lebih besar dengan kemampuan kalian melakukan marketing. Gitu ya maksudnya ya jadi desain pekerjaan ini. Kemudian lanjut ke pengelolaan sumber daya manusia. Ini step by stepnya ya. Dari rekrutmen. Rekrutmen ini artinya dia membuka lowongan, membuka peluang pekerjaan pada orang-orang yang memang dibutuhkan di suatu organisasi. Kemudian nanti kan banyak nih yang tertarik dan yang merasa bidangnya bidangnya, sesuai dengan apa namanya pendidikannya. Akhirnya mendaftar dan kemudian dilakukan seleksi. Seleksi ini penting nggak? Penting. Untuk karena gini, kita ini nanti setelah ini ada materi namanya rekrutmen gitu ya. Nanti ini ada hubungannya. Pada saat seleksi ini ada ketentuan. Kalau misalnya kalian lihat kayak saat melamar itu pasti ada ketentuan kualifikasinya, misalnya pendidikan minimal S1, umur minimal berapa, kemudian apa namanya fasih berbahasa Inggris gitu misalnya. Kemudian eh, dapat bekerja dalam tim. Nah, itu kan ada kualifikasi-kualifikasi hal-hal seperti itu. Itu akan diseleksi sesuai dengan kualifikasinya. Nanti akan dicari orang yang cocok untuk menempati posisi yang sedang kosong yang memang mereka cari sesuai dengan kualifikasi mereka berdasarkan hasil seleksi. Nanti setelah sudah selesai seleksi, kemudian ke tahap berikutnya orientasi. Orientasi ini pengenalan, ya sama kayak mahasiswa baru kan orientasi. Jadi mungkin
kalau misalnya kita ngomong orientasi di dunia kerja itu training sebenarnya ya. Training, dilihat kemampuan kerjanya. Karena kalau seleksi itu kan baru di atas kertas, baru hasil wawancara, baru hasil portofolio. Em, Belum bisa kita buktikan 100% bahwa orang tersebut memang cocok dan mampu di posisi yang kita cari. Jadi harus ada pembuktian berupa skill yang mereka tunjukkan secara langsung di lapangan, yaitu pada saat orientasi, biasanya 3 bulan. Ya, kalau misalnya kalian tahu, masa training itu biasanya 3 bulan. Dan nanti dari 3 bulan itu diketahui apa namanya, kemampuan orang ini nih sesuai dengan portofolionya. Kemarin kan ngomongnya, oh saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa BIM, saya bisa menggunakan apa sih aplikasi yang sekarang, ya hal-hal yang berbau-bau keteknik sipilan gitu ya aplikasinya. Saya bisa pakai semuanya. Bener nggak gitu kan? Akhirnya nanti dites skillnya pada saat dia melakukan orientasi atau training itu. Ternyata memang bener kan? Misalnya dia bisa, oh mereka dia cocok ini di posisi yang memang saya butuhkan. Nanti dia lolos dan langsung dilakukan penempatan sesuai dengan bidang yang memang dicari dan dikuasai. Nah, itu kan sudah akhirnya istilahnya dari training terus diangkat jadi pegawai tetap gitu ya. Nanti habis dari pegawai tetap, tidak berhenti di situ. Ya, pegawai tetap itu kan bekerja akhirnya menyesuaikan diri dan banyak hal yang akan berkembang nanti seiring berjalannya waktu, banyak informasi, banyak wawasan, banyak penggunaan-penggunaan teknologi baru yang berkembang. Yang di mana tenaga kerja yang direkrut ini wajib mengetahui dan wajib menguasai agar nggak ketinggalan zaman gitu ya, agar juga tidak ketinggalan informasi. Maka perlu dilakukan pengembangan terhadap sumber daya tersebut. Entah itu melalui pelatihan, entah itu melalui seminar, workshop, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti setelah pengembangan, harusnya ini sebenarnya selain penghargaan harusnya ada punishment ya. Jadi ada reward and punishment. Jadi ada penghargaan dan juga sanksi jika melakukan pelanggaran. Tapi ini mungkin stepnya jenjang jenjang karir jika kita melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar ya. Jadi dapat penghargaan jika prestasi kita bagus. Penghargaan berupa apa? Ya macam-macam. Entah kenaikan gaji, entah dapat bonus, itu kan bentuk penghargaan. Atau misalnya mendapatkan plakat, piagam, dan lain sebagainya. Ya, nanti sudah itu kan namanya, nah kayak misalnya kalian bekerja sekarang, posisi kalian apa? QS gitu ya, atau posisi kalian drafter atau apa? Kan suatu hari ingin eh, naik jabatan. Jadi posisi kita sedikit demi sedikit itu pasti ada jenjang karir namanya ya, jenjang karir yang pasti untuk orang-orang yang memang eh, sudah dilakukan analisis pekerjaannya, analisis sumber dayanya gitu ya. Jadi jenjang karirnya jelas. Makanya nanti setelah berprestasi mendapatkan promosi, tindak lanjut berikutnya adalah mendapatkan promosi jabatan, entah jadi supervisor, entah jadi manajer, project manager dan lain sebagainya. Ya, yang disesuaikan nanti sesuai dengan bidang keilmuan dan kemampuan skillnya selama dia bekerja sekian tahun. Nah, ini kita ngomongin tadi untuk rekrutmen ada contoh struktur organisasi proyek konstruksi. Ini sudah pernah mungkin diperoleh di mata kuliah manajemen konstruksi bagi yang sudah pernah mendapatkan. Jadi ada membuat namanya struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi perencanaan, perancangan, pengembangan, dan pengembangan industri. Jadi banyak ya. Kalau misalnya dibilang em, apakah ini struktur organisasi full team atau yang sudah sempurna? Ya belum tentu, ya bisa dikembangin lagi gitu ya. Namanya struktur organisasi tetap berkembang dan menyesuaikan dengan situasi kondisi dari sebuah organisasi. Kalau dilihat di sini tuh ada pemilik, kemudian di bawah pemilik itu ada manajemen proyek, kemudian ada in-house team. In-house teamnya tuh ada eh, yang terlibat secara tidak langsung itu adalah bagian perizinan legalitas. Di bawah in-house team itu ada arsitek pada bagian perencanaan ya. Nanti di bawah arsitek itu dia akan koordinasi untuk landscape, jadi ada konsultan landscape, ada interior, ada struktur, surveyor, dan konsultan MEP. Jadi yang membuat desain di awal itu memang arsitek sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna jasa atau owner. Dia akan menyusun perencanaan, desainnya seperti apa, tapi sembari dia menyusun itu dia akan berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya karena namanya
arsitek kan nggak bisa cuma ngedesain aja, tapi tidak memperhitungkan struktur MEP, interior, landscape, dan lain sebagainya. Dia akan koordinasi menyesuaikan desainnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk mendukung si apa namanya pembangunan bangunan tersebut. Gitu. Nah, nanti setelah perencanaan tuh ada perancangan. Nah, dirancang lagi ya, dirancang sedemikian rupa. Di situ ada di bawahnya konsultan-konsultan itu ada MK, ada kontraktor untuk pelaksana, dan di bawahnya kontraktor dia akan berkoordinasi dengan kontraktor interior, pondasi, struktur dan arsitektur, MEP, serta landscape. Jadi dia akan menyesuaikan pelaksanaan. Ini namanya perencanaan kan ideal ya bentuknya biasanya, tapi pada kenyataannya pelaksanaan tuh biasanya tidak tidak seideal itu gitu. Maka tetap perlu adanya konsultan di sana. Nah, nanti di bawah konsultan itu banyak lagi ada kaki cabangnya ya, ada pekerja, ada material, kemudian nanti ada kebutuhan-kebutuhan peralatan seperti genset, lift yang juga eh, nanti dikoordinasikan dengan pekerja-pekerja gitu ya. Jadi ini kalau misalnya mau panjangin lagi, mau dilengkapi lagi sebenarnya masih bisa, masih panjang lagi bisa dikembangkan. Nah ini yang tadi kan proyek konstruksi ini yang di lapangan. Jadi yang di lapangan biasanya eh, pimpinan atau topnya yang di struktur organisasi adalah project manager atau PM-nya. Di bawahnya itu ada site manager, kemudian ada QC, supervisor, yang secara tidak langsung ya, jadi memberikan instruksi juga kepada site manager selain project manager. Kemudian di bawahnya site manager itu dia membawahi admin, lapangan dan logistik untuk apa namanya eh, pelaksanaan di lapangan gitu. Nah, di bawah administrasi itu ada kurir, kemudian di bawah kepala lapangan itu ada bagian MEP, pelaksana MEP, pelaksana struktur, arsitektur. Untuk di kepala logistik itu ada bagian gudang, ya. Kemudian nanti ada kaki-kakinya lagi nih. Di bawah kepala bagian ME itu ada pelaksananya, struktur juga, arsitektur juga. Nah, ini contoh analisa pekerjaan atau jabatan. Ini banyak nih ya, kalau kalian lihat tuh contohnya tuh untuk di office work itu ada front office, general administration, accounting department, purchasing department, arsitek, structure engineer, drafter, executive secretary, kemudian general manager. Untuk yang di lapangan itu ada logistik, surveyor, lab technician, site supervisor, quantity surveyor, general superintendent, sama supervision engineer. Nah, di sini bisa dilihat untuk kualifikasi tenaga kerja, ini contohnya itu ada tim leader atau tenaga ahli muda. Jadi ada namanya SKK ya, jadi semacam sertifikasi kompetensi keahlian seseorang SKK. Jadi selain kalian dapat sarjana, itu bisa mencari namanya sertifikasi keahlian kompetensi. Jadi kalian diakui oleh badan sertifikasi bahwa dia itu ahli di bidang tertentu. Jadi sertifikasi itu macam-macam ya. Ada QS, ada drafter, ada K3. Jadi dia kalau sudah dapat sertifikat SKK, artinya orang tersebut itu diakui secara legal bahwa dia memiliki kemampuan lebih di bidang tersebut. Walaupun dia juga paham bidang lainnya ya. Cuman karena dia sudah istilahnya dalam tata kutip dipatenkan bahwa saya ini ahli loh di bidang K3, artinya dia mengetahui hal-hal yang berbau-bau K3 gitu. Jadi kalau misalnya mau konsultasi di tentang K3 itu dia berkonsultasi dengan orang yang memiliki SKK K3 gitu. Nah, ini kalau untuk kualifikasi tenaga ahli itu ada tim leader di mana dia kualifikasinya adalah tenaga ahli muda minimal seorang S1 arsitektur dengan pengalaman sebagai tim leader sekaligus tenaga ahli arsitektur pada pekerjaan perencanaan atau pengawasan atau manajemen dan memiliki SKA di bidangnya. Jadi surat keterangan keahlian gitu ya. Kemudian ada pengawas pengawas lapangan juga minimal S1 arsitektur, pengawas K3 itu minimal S1 teknik dengan pengalaman kerja sebagai pengawas K3, di mana untuk masing-masing tugas dan tanggung jawabnya itu sudah ada di ketentuannya. Untuk tim leader itu tugasnya ngapain, tanggung jawabnya ngapain gitu ya. Nanti dari tugas dan tanggung jawab ini dia akan melahirkan kualifikasi. Ya, selain yang tadi ya kualifikasinya S1, arsitektur, pernah sebagai tim leader, memiliki SKA. Nanti kan tugas tanggung jawabnya tuh kelihatan di sana. Mau organisir, jadi orang yang bisa bekerja dengan tim gitu ya. Sebagai wakil dan pemberi tugas dalam menyelesaikan berbagai masalah. Artinya bisa bekerja di bawah tekanan. Kalau misalnya pernah melihat ya,
ketentuan kualifikasi pekerjaan selain kualifikasi pendidikan, usia itu ya biasanya ada kualifikasi keadaan pekerjaan atau kondisi pekerjaan juga disebutkan. Bisa bekerja di bawah tekanan, kemudian bisa bekerja dengan tim, apa namanya cekatan, ya hal-hal seperti itu biasa berpenampilan menarik gitu ya. Itu biasanya juga masuk dalam tugas dan tanggung jawab. Nah, ini untuk materi yang hari ini, silakan bentuk kelompok masing-masing di masing-masing kelas gitu ya. Ini kebetulan karena materi yang saya sampaikan ini untuk 3 kelas, 1 kelas reguler dan 2 kelas RPL. Jadi masing-masing kelas itu silahkan membuat tugasnya. Jadi masing-masing kelompok mencari tugas struktur organisasi proyek dan TOR tenaga ahli. Silahkan di googling, silahkan menggunakan AI, nanti dikumpulkan pada e-learning. Jadi kan kelompok kemarin kayaknya sudah ada ya, eh, per kelompok itu 5 orang. Ini maaf ya, belum saya ganti tanggalnya kemarin. Ini sebenarnya sudah materinya sebenarnya sudah disampaikan sudah lama, jadinya tanggalnya lupa diganti. Jadi silakan disesuaikan kelompok 1 dan 2 itu mencari struktur organisasi dan TOR SDM konsultan manajemen konstruksi. Kelompok 3 dan 4 struktur organisasi dan TOR SDM konsultan penjaminan mutu independen. Eh, Kelompok 5 dan 6 struktur organisasi dan TOR SDM konsultan pengawas. Nah, tugas disajikan dalam bentuk PPT. Jadi silakan nanti struktur organisasinya kalian tampilkan, kemudian apa namanya disampaikan term of reference atau KAK atau kerangka acuan kerjanya si sumber daya. Jadi tugas dan tanggung jawabnya ngapain aja gitu ya. Silakan dipaparkan. Kayaknya ini sudah pernah dilakukan sebenarnya, tapi silakan dilakukan lagi pada mata kuliah MSDM. Jadi tugas disajikan dalam bentuk PPT dan diupload pada e-learning selambat-lambatnya pada hari Selasa minggu depan. Jadi untuk tugas yang sebelumnya sudah dikumpulkan itu kan yang sudah dipresentasikan oleh tim teman-teman di RPL itu sudah dikumpulkan. Nanti silakan dikumpulkan yang ini saja untuk di e-learningnya. Nanti saya akan buatkan linknya untuk dikumpulkan. Dan untuk yang kelas reguler, tugas yang sebelumnya silahkan dikumpulkan juga beserta dengan tugas yang baru ini. Oke? Kalau gitu untuk materi yang hari ini, sekian. Nanti akan saya lanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih.